Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang kata sifat dalam bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris, belajar dan menguasai kata sifat itu adalah hal yang wajib. Jadi kalau kita tidak menguasai kata sifat, mustahil sekali kita bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Sebelum masuk ke kata sifat, mari kita mengulang dulu beberapa istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang itu terkadang menjadi penting ya, karena harus digabungkan dalam kata sifat nantinya. Contohnya yang pertama itu ada verb. Verb artinya kata kerja. Jadi kata kerja itu terbagi menjadi dua. Ada kata kerja yang beraturan, ada kata kerja yang tidak beraturan. Dan yang kedua itu noun, kata benda. Kata benda itu ada kata benda yang terdiri dari kata benda tunggal atau satu dan kata benda jamak yang lebih dari satu. Kata benda juga dibagi menjadi kata benda yang bisa dihitung, countable noun, dan kata benda yang tidak bisa dihitung atau disebut dengan uncountable noun. Kemudian yang ketiga ada istilahnya disebut juga dengan adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Kata keterangan itu bisa saja dibagi menjadi kata keterangan tempat, kata keterangan cara, dan kata keterangan waktu. Kemudian yang terakhir ada adjektif yang ingin kita pelajari hari ini di video kali ini ya. Jadi adjektif itu adalah kata sifat. Kata sifat itu bisa dibagi menjadi tiga. Yang positif, artinya kata sifat yang biasa-biasa saja. Yang komparatif, kata sifat yang menggunakan kata lebih di awal kalimatnya. Dan kata sifat yang ketiga, kata sifat superlatif atau kata sifat yang didahului dengan kata paling atau ter. Baik, sekarang kita lanjut ke berbagai kata sifat dalam bahasa Inggris yang wajib kita hafal ya. Jadi di sini saya tampilkan hanya sebagian saja. Selebihnya teman-teman cari sendiri dan hafal sendiri. Tapi yang ada di slide-slide ini, yang ada di video kali ini wajib teman-teman hafal. Kita mulai dari kata sifat yang pertama. Ada big atau little sama small, ini lawannya. Big itu besar, little atau small kecil. Cheap murah, expensive mahal. Clean bersih, dirty kotor. Deep dalam, shallow dangkal. Kemudian easy mudah, difficult susah atau sulit. Kemudian far jauh, near dekat, fast cepat, slow lambat, fat gemuk atau gendut, thin kurus, full penuh, empty kosong, good baik, bad jelek atau buruk, happy senang, sad sedih, hard sulit, easy mudah, heavy berat, light ringan, here di sini, there di sana, high tinggi, low rendah. Hot panas, cold dingin, in di dalam, out di luar, inside di dalam, outside di luar, light terang, dark gelap, long panjang, short pendek. Bagi teman-teman saya sarankan untuk mengulang dulu sampai dengan nomor 20, dibaca dengan suara yang keras dan diterjemahkan sampai benar-benar terhafal. Bagi teman-teman yang sudah lancar hingga nomor 20, mari kita lanjutkan ya. Jadi ini memang harus dihafal, wajib dihafal, tidak ada cara lain. Ya, jadi kalau teman-teman tidak menghafal dan tidak tahu artinya, maka akan sangat sulit untuk berbicara bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ya. Many banyak, few sedikit, new baru, old tua atau lama, rich kaya, poor miskin, right benar, atau right ini kanan kalau di sini karena left kiri. Jadi kalau left kiri berarti right kanan. Right benar karena di sini wrong salah. Jadi kalau wrong salah, right benar. Safe aman, dangerous berbahaya, single sendiri, married sudah menikah,
Smooth lembut, rough kasar, soft lunak, hard keras, strong kuat, weak lemah. Tall tinggi, ini biasa digunakan untuk orang. Kalau orangnya tinggi kita bilang you are tall. Karena tinggi juga ada high. High itu untuk digunakan untuk yang bukan orang. Misalnya gedung, pohon, dan sebagainya. Short pendek atau rendah. Thick tebal, thin tipis. Tight ketat, loose longgar. Warm hangat, cold dingin. Wet basah, dry kering. Wide luas, narrow sempit, young muda, old tua. Sweet manis, bitter pahit, healthy sehat, sick sakit, friendly ramah, fierce tidak ramah atau galak atau jutek ya. Kita sekarang lanjut dengan human karakter. Karakter artinya akhlak, human manusia, akhlak manusia. Karakter itu akhlak seperti tadi, condition kondisi. Tapi dalam hal tertentu condition juga diartikan dengan syarat gitu ya. Cruel kejam, fasih cerewet, arrogant angkuh, humble rendah hati, anxious cemas, angry marah, afraid atau scare takut, gentle lemah lembut, greedy rakus atau tamak, kemudian brave senang, brave artinya berani, cowardly pengecut, bad temper bete atau lagi emosi yang buruk ya, calm atau quiet tenang, innocent artinya polos atau tidak berdosa, naughty nakal, diligent rajin, bored bosan, boring membosankan, dizzy pusing, cynical sinis, famous terkenal, lame cacat, terrible atau awful mengerikan, confused bingung, neat atau tidy rapi, messy berantakan, kind baik, shy malu, extravagant artinya boros, thrifty hemat, disappointed kecewa, guilty bersalah, nice baik, bagus enak. Jadi nice itu tergantung bendanya ya, diartikan sesuai dengan bendanya yang bermakna positif ya. Doubtful ragu-ragu, lucky beruntung, careful teliti hati-hati, careless ceroboh, pious alim atau soleh, fair adil, sleepy ngantuk, glad senang, sad sedih, plain sederhana, polite sopan, impolite tidak sopan, jealous cemburu, spite iri, hungry lapar, thirsty haus, rude kasar, smart pintar, stupid foolish silly bodoh, nervous gugup, wise bijaksana, imprudent tidak bijaksana, weak lemah, strong kuat, pale pucat, miserly pelit, generous dermawan, proud bangga, tired lelah atau capek, bad atau ugly malas, gentle atau tender lemah lembut, upset tersinggung atau kesal, muak marah, upset ya. Miserly stingy itu sama dengan pelit, miserly stingy pelit. Honest jujur, konservatif kolot, spoiled manja, clumsy artinya canggung. Sudah selesai yang berhubungan dengan kata sifat dan karakter. Bagi teman-teman yang belum menghafal, sebaiknya dihafal dulu. Kalau belum tahu cara tulis, ditulis dulu di buku catatan, baru dilanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Jangan melanjutkan materi atau video ini sebelum menghafal
kosakata-kosakata yang telah saya berikan tadi atau barusan. Kita lanjut ke tema berikutnya, judulnya nationality atau kebangsaan. Ini masih berhubungan dengan kosakata. Jadi dalam istilah bahasa Inggris, teman-teman harus mengetahui bahwa country, negara, people, orang, language, bahasa, itu sudah ada istilah masing-masing, yang mana kita sama sekali tidak boleh menebak-nebaknya. Misalnya kita mau bilang bahwa saya orang Mesir, I am Mesir people, salah, karena Mesir bahasa Inggrisnya Egypt. Yang benar, I am Egyptian kalau saya orang Mesir, bukan I am Mesir people. Dan ini berlaku untuk semua tabel ya, berlaku untuk semua kalimat. Jadi untuk negara itu ada bahasa Inggrisnya, people orang itu sudah ada istilahnya, language bahasa juga sudah ada istilah masing-masing. Misalnya saya kasih contoh satu lagi, saya bisa bahasa Arab, saya bisa bicara bahasa Arab. I can speak Arabic, tidak boleh kita bilang I can speak Arab language. Jadi language ini tidak kita sebutkan, people tidak kita sebutkan lagi, dan country tidak kita sebutkan lagi ketika kita sudah menggunakan istilah-istilah ini. Contohnya, mereka pergi ke Mesir, they go to Egypt. Jangan katakan they go to Mesir country. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan beberapa contoh itu teman-teman bisa memahami, tapi agar lebih paham lagi nanti di akhir video ada exercise atau latihan yang harus kita latih bersama. Kita mulai. Nomor 1, Arabia, Arabs, Arabians atau Arabic. Australia itu negaranya, Australian orangnya, English bahasanya. Jadi orang Australia berbicara dengan bahasa Inggris. Kanada, Canadian, English atau French. Jadi negara Kanada, orangnya disebut dengan Canadian, bahasanya disebut dengan English atau French, Prancis. Egypt itu negara Mesir, Egyptian orang Mesir, Arabic bahasanya. Indonesia, orangnya disebut dengan Indonesian. Saya orang Indonesia, I am Indonesian, I'm Indonesian. Saya bicara bahasa Indonesia, I speak Indonesia. Kita lanjut teman-teman. Italian, Malaysia, Malaysian, Malay, USA, American English, India, Indians, Hindi, Mexico, Mexican Spanish. Jadi orang Meksiko itu disebut dengan Mexican, sedangkan orang Meksiko itu bicaranya bahasa Spanyol, Spanish. Spanish ini bahasa Spanyol. Kalau orang India, Indians, bahasanya Hindi gitu. Kita lanjut ke negara berikutnya, ada South Africa, Afrika Selatan, South Africans, English and Africans. China nama negaranya, Chinese bahasanya, dan Chinese juga orangnya. Japan negaranya, Japanese bahasanya, orang dan bahasanya. Ini negara, ini orang, dan ini bahasa. Jadi sama antara orang dan bahasanya. Java ini bukan negara, tapi ini daerah di Indonesia, disebut dengan Jawa. Java itu daerah Jawa, Javanese orangnya, Javanese juga bahasanya. Misalnya kamu orang Jawa ya, are you Javanese? Bisa kamu bicara bahasa Jawa. Can you speak Javanese? Nah, kemudian orang Bugis, Bugisnis. Karena saya orang Aceh, maka Acenis. Saya bicara bahasa Aceh, I speak Acenis. Saya orang Aceh, I'm Acenis. Demikian. Kita lanjut ke tabel berikutnya, ada Portugal, Portugis, Denmark dan Danish, England, English. Jadi orang Inggris disebut dengan English. Are you English? Apa kamu orang Inggris? Yes, I'm English and I speak English. Ya, saya orang Inggris dan bicara bahasa Inggris gitu. France, Prancis, France, Germany, negara Jerman, Germans dan Germans. Kemudian ada Greece. Greece itu negara Yunani. Ini Greek orangnya, Greek juga bahasanya. Greenland kutub, Eskimos. Netherlands negara Belanda, orangnya disebut dengan Dutch. Bahasanya juga Dutch. Orang Belanda datang ke Indonesia, Dutch come to Indonesia. Apa kamu orang Belanda? Are you Dutch? Do you speak Dutch? Ireland, Irish, English, Gaelic, negara Irlandia, orangnya disebut dengan Irish.
Inggris atau Gaelic. Israel ini bukan negara ya. Kita tidak mengakui Israel sebagai negara, tapi istilahnya Israel itu ya daerah Israel. Mereka merebut daerah Palestina. Harusnya Palestina. Nah, sukunya itu ada Arab orangnya, kemudian orang Yahudi, bahasa Inggris itu Jews. Arabic bahasa Arab, Hebrew bahasa Yahudi. Jadi orang Yahudi Jews bahasanya disebut dengan Hebrew, bahasa Ibrani. New Zealand, negara Selandia Baru. New Zealanders dan English. Norway, Norwegian, Norse, Philippines, Filipinos, Tagalog, Poland, Polish, Scotland, English, Celtic. Nah, Poland, negara Polandia, Filipina, negara Filipina, Norway, Norwegia, Scotland, Skotlandia, orangnya disebut dengan Scot, bahasanya ada dua, mereka bahasa Inggris dan bahasa Celtic. Spain ini negara Spanyol, Spaniard orangnya, Spanish bahasanya. Switzerland itu negara Swiss ya, Swiss gitu. Karena orangnya disebut dengan Swiss. Are you Swiss? Apa kamu orang Switzerland gitu. Bahasanya mereka tidak memiliki bahasa sendiri, mereka bicara bahasa French, bahasa Prancis and Germans. Thailand itu negara Thailand, Thais orangnya, Thai bahasanya. Turkey, negara Turki, Turks orangnya, Turkish bahasanya. Demikian negara, bahasa, dan orang ya dalam istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang harus dan wajib kita hafal. Sekarang kita masuk ke exercise, latihan. Petani itu bukan orang Belanda. Apa bahasa Inggrisnya, teman-teman? Jika kamu ingin pergi ke surga, maka jadilah orang yang soleh. Jangan rakus kalau kamu ingin punya banyak teman. Jangan kasar pada temanmu, mereka nggak bersalah. Pulanglah, malam ini kita sangat lelah. Silakan teman-teman terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang sudah menghafal kosakata tadi, pasti menerjemahkan kalimat-kalimat ini sangatlah mudah. Oke, bagi teman-teman yang sudah menerjemahkan, mari kita dengarkan versi terjemahan dari saya. Petani itu bukan orang Belanda, itu bahasa Inggrisnya adalah the Dutch is not. Petani, farmer. The farmer is not a Dutch. The farmer is not Dutch. Jika kamu ingin pergi ke surga, if you wanna go to heaven, maka jadilah orang yang saleh. Be a pious person. Jangan rakus, itu bahasa Inggrisnya don't be greedy. Kalau kamu ingin punya banyak teman, if you want to have many friends. Jangan kasar pada temanmu. Don't be rude to your friends. Mereka tidak bersalah. They are not guilty. Pulanglah. Go home. Malam ini kita sangat lelah. Tonight we are so tired. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kondisiku lagi kurang sehat. Maaf aku nggak bisa datang. Laki-laki itu tidak sopan. Kenapa kamu mau bicara dengannya? Rendah hatilah. Semua orang akan mencintaimu. Kemarin temanmu menelponku, tapi dia cerewet. Jangan takut, aku masih di sini. Oke, kita mulai dari nomor 6. Silahkan teman-teman duluan. 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah, maka sekarang coba kita terjemahkan sama-sama. Kondisiku lagi kurang sehat. Itu my condition is not well. Maaf, aku nggak bisa datang. Sorry, I cannot come. Laki-laki itu tidak sopan. That man is not polite. Atau that man is impolite. Kenapa kamu mau bicara dengannya? Why do you want to speak with him? Rendah hatilah. Be humble. Semua orang akan mencintaimu. Everybody will love you. Kemarin temanmu menelponku. Yesterday your friend called me. Call-nya kata kerja kedua. Tapi dia cerewet. But she was fussy. Jangan takut. Don't be afraid. Atau don't scare. Aku masih di sini. I'm still here. I'm masih still di sini here. I'm still here. Aku pening sekali hari ini. Aku mau tidur. Kamu sangat hemat. Atau apakah kamu benar-benar pelit? Rapikan mejamu. Meja itu berantakan sekali. Makanlah dulu. Setelah itu kamu boleh pulang. Kenapa buru-buru? Santailah sebentar. Aku sebenarnya cemburu, tapi aku sabar. Apa kamu kecewa?
Maaf, aku bersalah. Ternyata dia membodohiku, aku baru sadar. Apakah kamu bingung? Biar aku jelaskan. Tolong tunggu sebentar, aku mau bicara. Saya yakin teman-teman sudah mencoba untuk menerjemahkan dari nomor 11 sampai nomor 20. Jika teman-teman belum, silakan teman-teman coba terjemahkan sendiri. Coba berusaha untuk bicara sendiri dalam bahasa Inggris menggunakan kalimat-kalimat ini. Supaya teman-teman terbiasa dalam menyampaikan sesuatu ke dalam bahasa Inggris atau terbiasa untuk bicara dalam bahasa Inggris. Baik teman-teman, langsung saja ya kita mulai dari nomor 11. Aku pening sekali hari ini. I'm very dizzy today. Aku mau tidur. I wanna sleep. Kamu sangat hemat. You are very thrifty. Atau apakah kamu benar-benar pelit? Or are you really stingy? Rapikan mejamu. Tidy your table. Meja itu berantakan sekali. The table is very messy. Makanlah dulu. Please, eat first. Setelah itu kamu boleh pulang. After that, you may go home. Kenapa buru-buru? Why are you in hurry? Please, relax a moment. Aku sebenarnya cemburu. I'm jealous, but I'm patient. Apa kamu kecewa? Are you disappointed? Maaf, aku bersalah. Sorry, I'm guilty. Ternyata dia membodohiku. Actually, he fooled me. He fools me. Aku baru sadar. I have just realized it. Apakah kamu bingung? Are you confused? Biar ku jelaskan. Let me explain. Tolong tunggu bentar, aku mau bicara. Please wait a moment. Atau please wait a minute. Atau please wait a second. I want to talk. Kita lanjut ya. Ini langsung saja saya terjemahkan. Atau teman-teman duluan juga boleh. Aku sangat ngantuk. Aku mau tidur. I'm very sleepy. I wanna sleep. Jangan tidur di sini, silahkan tidur di kamarku. Don't sleep here. Please sleep in my bedroom. Kemana kamu pergi minggu lalu? Apakah kamu pergi ke Mesir atau ke Belanda? Where did you go last week? Apakah kamu? Did you go to Egypt or to Netherlands? Dia tamak, pelit, dan boros. Aku benci dia. He's greedy, stingy, and extravagant. I hate him. Mereka pengusaha yang terkenal. They are famous entrepreneur. Bahkan juga pintar. Even also smart. Mereka bisa bicara bahasa Cina dan Jepang. They can speak Chinese and Japanese. Di mana kamu tinggal sekarang? Where do you live now? Saya tinggal di Jawa Barat, bukan di Jakarta Selatan. I live in West Java, not in South Jakarta. Mereka sangat kejam, aku benar-benar ketakutan. They are very cruel. I'm really scared. Oke teman-teman, itu tadi adalah bagaimana kita mencoba berlatih sendiri menerjemahkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Teman-teman boleh mencoba untuk terus membuat kalimat sebanyak-banyak mungkin dalam bahasa Inggris menggunakan kata sifat atau kata-kata yang sudah kita hafal tadi atau sudah saya tampilkan di awal-awal video tadi. Sekarang kita lanjutkan ya, review, mengulang kaji. Please translate quickly, silahkan terjemahkan dengan cepat. Basah. Apa bahasa Inggrisnya basah? Basah, wet. Kering, dry. Luas, large. Sempit, narrow. Mahal, expensive. Murah, cheap. Longgar, wide.
atau loose, loose, L-O-O-S-E, loose. Ketat, tight. Lembut, lembut, soft atau gentle. Kasar, rude atau rough. Dalam, in, dangkal. Dalam, in atau deep ya. Kalau dalam ke dalam laut itu deep. Dangkal, lawan dari dalam dangkal. Itu shallow. Di dalam inside, di luar outside. Gelap dark, terang like. Sulit difficult atau hard, mudah easy. Rajin diligent, malas lazy. Berani brave, lemah lembut gentle, takut scare atau afraid, cemas. Worry atau anxious. Cerewet fussy, kejam, cruel, bangga proud, capek tired, jelek bahasa Inggrisnya ugly atau bad, hemat thrifty, bosan boring atau bored, rajin diligent, polos, innocent, tenang kalem atau quiet, pengecut cowardly, sedih sad, lapar hungry, marah angry, haus thirsty, senang happy atau glad, mahal expensive, murah cheap, dangkal shallow, sulit difficult, mudah easy, ketat tight, longgar loose, kaya rich, miskin poor, tebal tight, tipis bahasa Inggrisnya thin, basah wet, kering dry, berat heavy, bersalah guilty, baik kind atau good, galak fierce, ramah friendly, pelit stingy, kuat strong, lemah weak, bijaksana wise, gugup nervous, bodoh stupid atau foolish atau dull, pintar smart atau clever, beruntung lucky, hati-hati atau teliti careless, careful, hati-hati careful atau teliti juga careful, ceroboh careless, adil fair, sederhana simple atau plain, sopan polite, tidak sopan impolite, cemburu jealous, iri atau dengki spite, kuat strong, kalau dengki envy juga ya. Okay, I think that's all for today, and we'll meet again on next videos. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and don't forget to re-watch the video. It is very important to you to improve your English, especially in vocabulary. But if you never memorize or never repeat your vocabulary, you cannot speak in English. I hope you can understand what I want you to do. Okay, that's all for today. See you on next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.